Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Salsa Fadila dari Prodi Perbankan Syariah semester 3 dengan NIM 0503232059 di mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu Khaidah Rahmaini Jamilah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan cara menghindari praktik-praktik yang merugikan dan mempromosikan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sistem ekonomi Islam mempunyai keunggulan, yaitu yang pertama berbasis pada wahyu ilahi. Prinsipnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, keseimbangan kepentingan, menghormati hak milik individu namun dengan memperhatikan kemaslahatan bersama. Kemudian, larangan riba dan spekulasi, mencegah eksploitasi dan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi. Kemudian mengenai hak milik dalam ekonomi Islam. Konsep hak milik dalam ekonomi Islam ini merupakan landasan penting yang mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan sumber daya alam. Mengenai jenis-jenisnya, hak milik meliputi yang pertama itu hak milik individu, yang kedua hak milik kolektif atau sosial, yang ketiga hak milik negara. Dan prinsip-prinsip dasarnya meliputi kepemilikan relatif manusia, pembatasan dalam pemanfaatan harta, dan distribusi kekayaan yang adil. Nah, kemudian perbandingan sistem ekonomi Islam itu, yang pertama kapitalisme, menekankan kepemilikan individu dan kebebasan pasar. Di sini seringkali mengutamakan keuntungan pribadi. Kemudian sosialisme. Di dalam sosialisme ini menitik beratkan pada kepemilikan kolektif dan kontrol negara untuk pemerataan. Dan yang terakhir ekonomi Islam, menggabungkan hak milik individu, sosial, dan negara dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan pada syariah. Nah, kemudian dalam ekonomi Islam mempunyai konsep jual beli dan simpan pinjam dengan syarat jual beli itu pertukaran harta dengan harta melalui cara yang dibenarkan oleh syariah dengan prinsip keadilan dan kesepakatan. Dan simpan pinjam harus memfasilitasi akses finansial tanpa riba melalui koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian yang terakhir, asas hukum ekonomi Islam meliputi tauhid, keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan berkontrak. Sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.